Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Artinya aku mencintai mereka dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini Kristus berkata, yang cinta akan daku, taat kepadaku. Sebab mereka yang tidak mencintai kebenaran belum mengerti akan hal itu. Saudara-saudaraku, setelah kamu mendengar ujian yang harus kujalani, sadarilah bahwa kata-kata Tuhan ini mengandung ujian bagi dirimu sendiri. Tanyakanlah pada dirimu, apakah kamu mengenal Dia? Apakah kamu mengakui terang kebenaran? Yang kumaksud bukannya mengakui dengan iman saja, tetapi dengan cinta. Jelasnya, jangan hanya mengakui dengan iman, tetapi juga dengan tindakan. Sebab Yohanes berkata, yang berkata bahwa ia mengenal Tuhan, namun tidak taat akan perintah-perintahnya, dia itu pembohong. Maka perlu ditambahkan, seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan hidupku bagi domba-dombaku. Artinya, cintalah yang mendorong aku untuk mati bagi domba-dombaku, dan itu menunjukkan betapa besar cintaku kepada Bapa. Domba menjadi percaya dengan penglihatan, melangkah ke arah kontemplasi, dan ia akan menemukan tempat pengembalaan pada perjamuan abadi. Kalau kita lihat itu dipersembahkan kuasa gelap berhala, tidak boleh dimakan. Apapun alasannya. Tapi kalau kita tidak tahu gimana, itu kan beda, tidak tahu. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah melihat itu dipersembahkan berhala, kuasa gelap, kita lihat dengan mata sendiri, itu tidak boleh dimakan. Karena apa? Itu sudah dipersembahkan kuasa, berarti ada perjanjian. Pak, kalau misalnya kami tidak tahu, dan kami makan, bagaimana? Itu beda. Pak, kalau kami di restoran, di situ ada jimat penglarisan. Kita makan gimana? Kita kan tidak lihat makanan dipersembahkan kuasa gelap, kan tidak lihat. Kita makan, kita doa, darah Yesus sucikan, berkati mengenai itu makan. Selesai dah. Yang tidak boleh kalau kita sudah melihat. Kalau itu sudah dipersembahkan. Jelas? Nah, kalau tidak lihat, beda enggak saudara? Tidak. Jelas Pak? Pak, saya dikasih nasi uduk Pak, gini-gini. Tapi saya baru tahu itu kuasa gelap, dipersembahkan dulu. Saya udah terlanjur makan gimana? Kan sudah berdoa, darah Yesus sucikan, kuduskan. Makan udah. Kan enggak tahu. Tuhan lindungi. Amin. Tapi kalau itu tahu, itu untuk kuasa gelap disembah-sembah, dikasih setan macam-macam, engkau makan. Itu enggak boleh. Saya kasih tahu, kalau tidak tahu, lihat sendiri, beda cerita, jelas? Kalau tahu tidak, artinya tahu itu apa? Kita lihat sendiri, disesajenkan gini. Setelah itu kita makan, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, dia dikasih makanan, itu makan dalam nama Yesus, udah. Kalau kita tahu, itu yang tidak boleh. Oke? Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Alkitab menyatakan mengenai kutuk keturunan? Alkitab menyebutkan kutuk keturunan di dalam beberapa bagian. Keluaran 20 ayat 5, Keluaran 37 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18, dan Ulangan 5 ayat 9. Kedengarannya tidak adil bagi Allah untuk menghukum anak-anak karena dosa para leluhur mereka.
Namun pandangan ini hanya melihatnya dari perspektif duniawi. Allah tahu bahwa akibat dari dosa bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika seorang ayah memiliki gaya hidup yang berdosa, anak-anaknya cenderung memiliki gaya hidup yang sama. Itulah mengapa adil bagi Allah untuk menghukum dosa hingga ke generasi 3 atau keempat. Karena mereka melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan para leluhur mereka. Sebenarnya mereka sedang dihukum karena dosa-dosa mereka sendiri, bukan dosa para leluhur mereka. Alkitab secara spesifik menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menganggap jika anak-anak yang bertanggung jawab atas dosa-dosa orang tua mereka. Ini dalam Ulangan 24 ayat 16. Ada kecenderungan gereja hari ini untuk menguji dan menyalahkan setiap dosa dan masalah pada semacam kutuk keturunan. Hal ini tidak alkitabiah. Obat bagi kutuk keturunan adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana mungkin anak Allah masih berada di bawah kutuk Allah? Dalam Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu yang dapat menghilangkan kutuk keturunan hanyalah iman dalam Kristus dan hidup kudus dan berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2.